Tekan teh. Oh, Sudah, oke. sudah. Baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, tepatnya Senin 6 Juli 2020, kita kembali bertemu di ruang virtual Lontara edisi ke-32, dengan narasumber hebat dari UNM Makassar. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan di Taiwan. Nama beliau adalah Jafarudin SPD MPD CH CHT, adalah National Trainer Hipnosis, Hipnoterapi, dan Hypno-Teaching. PhD kandidat Tunhai University Taiwan, dosen Universitas Negeri Makassar, dan sekaligus sebagai Ketua Dewan Perwakilan PPI Taiwan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat PSMK yang telah memfasilitasi room untuk kegiatan virtual kita pada malam hari ini. Walaupun pada awal kita mengalami kendala audio, namun alhamdulillah dengan kerjasama tim, maka ini dapat teratasi. Baik, topik kita pada malam hari ini di edisi ke-32 adalah Unconscious Mind Program and Online Learning. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Jafarudin, dan untuk mengefektifkan waktu kami persilahkan Pak Jafarudin. Silakan. Terima kasih banyak Pak Rahman, Pak Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini, Bapak Abdurrahman. Sekedar informasi bahwa Bapak Abdurrahman ini adalah mentor saya pada saat saya S1 di jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar. Beliau pada saat itu adalah koordinator asisten laboratorium, dan saya salah satu bawahan beliau pada saat itu, mahasiswa yang menjadi asisten di laboratorium Matematika Universitas Negeri Makassar. Dan terima kasih banyak kepada Direktorat PSMK yang telah memfasilitasi pertemuan ini, dan kepada Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, terima kasih banyak atas kesediaan untuk bergabung dan mendengarkan. Share ini lebih pada share, bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Saya beberapa bulan ini selama COVID-19, kondisi COVID-19, saya belajar dari banyak webinar, dari banyak diskusi-diskusi yang diadakan secara online, dan kemudian melakukan penelitian, mengambil kesimpulan tentang apa sebenarnya hubungan antara online learning dan unconscious mind program. Sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati, di depan ini ada 3 tulisan. Yang pertama ini tulisan bahasa Indonesia, ini lambang dari Universitas Negeri Makassar. Ini yang kedua ini adalah dari universitas saya, tempat saya menempuh ilmu menjadi PhD student di Tunghai University. Dalam bahasa Mandarinnya Tunghai Dashi. Ini. Terus yang ketiga ini karena ini adalah kegiatannya Lontara, dan Lontara itu sangat lekat dengan
ya terlepas dari kepanjangan dari Lontera itu, tapi Lontera itu dalam bahasa Bugis. Jadi saya juga menuliskan bahasa Bugis di sini di bawah nama PPI Taiwan. Ada tulisannya juga PPI. Ini tulisan PPI dan huruf Lontera. Jadi tema pada hari ini, malam hari ini adalah online learning dan unconscious mind program. Ini kemarin yang saya share kepada Bapak Ibu sekalian, kepada panitia, bahwa ini yang pertama adalah bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar terhadap situasi yang baru. Kemudian kedua adalah bagaimana pemrograman pikiran bawah sadar atau kita sebut unconscious mind program yang terjadi selama COVID-19. Terus bagaimana unconscious mind program itu terjadi pada saat persiapan selama pembelajaran daring dan setelah pembelajaran. Dan kemudian bagaimana yang terakhir itu menggunakan unconscious mind program secara sadar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran online. Saya akan mulai dengan sebuah definisi yang baru tentang guru. Guru itu adalah, misalnya ada, ini guru ya, ini ada dua guru di sini ya, ini guru dari SMA YPS Sorowako, salah satunya adalah merupakan istri saya. Terus ini adalah guru di universitas. Saya mengajar beberapa kelas di Taiwan dan rata-rata mereka dari Taiwan, kemudian ada dari Jepang, dari Korea, dan juga dari Indonesia tentunya. Mahasiswa-mahasiswa international students. Jadi guru adalah gabungan dari ahli komputer, ahli IT, terus seorang ahli psikologi juga. Terus dia juga harusnya seorang saintis. Jadi gabungan ketiga ini. Jadi menjadi seorang guru itu adalah menjadi, menurut saya itu menjadi super. Seorang yang super, menguasai minimal, menguasai dari ketiga hal ini. Dulunya mungkin saja kita menguasai tentang ilmu kita, terus dengan ilmu psikologi untuk pedagogiknya. Kita gabung ya untuk mengajar. Tapi sekarang tambahan menjadi online learning. Jadi kita harus bisa mengaplikasikan apa yang kita ketahui, yang kita pahami, dan sekaligus bagaimana mengerti psikologi anak-anak, tapi kita ada filternya, ada menghalang, yaitu jaraknya yang difasilitasi oleh online learning. Ini ketiga ini kita harus kuasai. Jadi ini adalah definisi baru yang menurut saya ini yang membedakan guru sekarang dengan guru-guru yang dulu. Dan ini akan ini membuat guru itu akan menjadi pekerjaan, menurut saya bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Pekerjaan yang menantang. Sekarang, bagaimana respon pikiran bawah sadar terhadap situasi yang baru? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara ini adalah basic respon. Jika ada sesuatu hal yang baru yang terjadi, sebenarnya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, kita akan fight atau kita akan run. Ya, jadi ini ada dua kondisi. Walaupun ada satu kondisi kita hanya diam saja, tidak melakukan reaksi apa-apa, tapi itu jarang terjadi. Jadi dua kondisi ini, fight atau run, ini juga sebenarnya yang terjadi pada guru, pada siswa, dan juga pada orang tua terhadap sebuah respon. Respon yang kita alami sekarang ini adalah COVID-19. Jadi apakah kita harus fight dengan COVID-19 itu atau kita harus lari? Ya, tapi karena keadaan yang memaksa, maka kita berusaha, ada banyak-banyak guru yang fight itu berusaha mencari ilmu. Berarti ciri-ciri fight-nya itu berusaha mencari ilmu, kemudian mengikuti banyak webinar, mengikuti pembelajaran secara online dan seterusnya. Ada juga yang lari yang hanya memindahkan pembelajaran dari kertas hanya dipotret saja misalnya ya, kemudian dipotret, diposting misalnya di WhatsApp. Setelah itu respon dari anak-anak itu kemudian direspon ulang, kemudian dipoto lagi, dimasukkan lagi. Jadi ini adalah hanya memindahkan, tidak bisa mencari hal yang baru untuk melakukan merespon terhadap kondisi yang sebenarnya ini sangat baru. Sekarang kita masuk pada bagaimana struktur dari pikiran kita. Jadi conscious versus unconscious mind.
ini sebenarnya ada dua pendapat. Saya pendapat ini bagian unconscious mind, yang di bawah ini adalah bagian conscious dan unconscious mind. Walaupun beberapa orang kemudian mengatakan bahwa di sini ada dua, yaitu subconscious dan unconscious. Tapi menurut saya lebih cenderung untuk mengatakan satu kesatuan subconscious dan unconscious. Ini menjadi unconscious. Ada beberapa buku termasuk dalam neuroscience yang menyebutkan bahwa ternyata peran pikiran bawah sadar itu lebih dominan dibandingkan dengan peran pikiran sadar. Kalau kita misalnya melihat dari angka yang diberikan, ini secara teori sebenarnya, angka yang diberikan adalah pikiran bawah sadar kontribusinya terhadap kesuksesan, terhadap respon, terhadap hal-hal yang baru, terhadap perubahan termasuk perubahan menjadi lebih baik atau malah menjadi buruk. Itu 88 sampai 99%. Pikiran sadar itu rentangnya antara 1 sampai 12%. Saya akan memberikan sebuah contoh bagi Bapak Ibu sekalian bagaimana membandingkan ini. Misalnya saja pada saat sekarang ini saya memegang HP. Pertanyaannya adalah apakah saya memegang HP ini itu secara sadar atau secara bawah sadar? Cara memegang ini. Oke, sekarang kalau kita menganalisis sebenarnya cara memegang HP ini itu terjadi sebenarnya secara bawah sadar. Kenapa secara bawah sadar? Cara memegang kita tidak perlu lagi kita ukur bagaimana posisinya tangan ini. Jadi posisi ini menjadi bawah sadar. Posisi sikut kita, sudut yang dibentuk itu juga menjadi secara bawah sadar. Jadi ini adalah sebuah hal yang bisa kita rasakan bahwa ini pikiran bawah sadar lebih dominan terhadap apa yang kita lakukan. Cara yang lain misalnya saja pada saat kita ingin meminum, ya, misalnya saja kita ingin minum, misalnya ini ya, ini minuman. Kenapa kita mengambil dengan tangan kanan? Karena tangan kanan itu secara bawah sadar sudah diprogram. Ya, secara bawah sadar sudah program, maka kita ambil pakai tangan kanan. Tapi kalau misalnya orang-orang tertentu, misalnya luar negeri, kebiasaannya itu mengambil beberapa, ya bukan semua, mengambil dengan menggunakan tangan kiri, otomatis dia mengambil dengan menggunakan tangan kiri ya. Ini tangan kiri saya ini. Kemudian membukanya pun itu secara bawah sadar. Ya, kalau misalnya orang yang belajar membukanya itu, misalnya dia hanya putar yang terbiasa membuka, langsung diputar ke kiri. Tapi orang yang sebenarnya baru belajar, dia akan meraba-raba. Oh, di bagian mana tutupnya? Jadi dia harus memperkirakan semuanya secara sadar. Oh iya, harus ke kanan atau ke kiri. Dia harus memikirkan secara sadar. Tapi kita lakukan kegiatan sederhana ini pun menjadi bawah sadar. Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu melihat saya, mendengarkan saya, memperhatikan cara penjelasan saya, pikiran bawah sadar Bapak Ibu bekerja semuanya. Dari mungkin Bapak Ibu menilai tampilan yang saya tampilkan, PowerPoint yang saya buat, gambar yang saya buat, kemudian tampilan muka saya, baju saya. Kadang hal yang kecil pun Bapak Ibu bisa menjadi hal yang menjadi fokus perhatian. Itu kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh 88% sampai 99% itu pikiran bawah sadar. Apa yang terlihat Bapak Ibu, itu kadang itu secara sadar kita lihat. Misalnya saja, atau yang terucap ya, terucap. Misalnya saja ada seseorang, misalnya ada seseorang yang mengatakan, semua semua laki-laki itu pembohong misalnya ya, ada orang atau contoh yang lain ya, yang tadi ya, semua laki-laki itu pembohong. Maka ini bagian dasarnya ini itu yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan di bawah itu besar sekali. Misalnya saja mungkin dia pernah disakiti hatinya sama laki-laki dan seterusnya, sehingga satu orang saja yang menyakiti dia, tapi luar biasa emosi dalamnya, itu hanya kata-kata kecil itu dia ucapkan, itu menjadi generalisasi bagi dia. Jadi secara bawah sadar ada proses yang luar biasa terjadi dalam trauma dan seterusnya, sehingga muncul kata-kata yang seperti itu. Atau ada yang lain, semua guru matematika misalnya, itu cerdas semua, ya. Nah, ini juga ada latar belakang di bawahnya ini,
Ya, semua guru SMK pasti terampil. Ini adalah latar belakang dibuatnya. Jadi pikiran buah sadar itu membuat generalisasi ke atas. Generalisasi itu kelihatannya sedikit kecil, tapi dia itu bentuknya mengekspresikan sebuah pengalaman dan seterusnya. Sekarang kita melihat Bapak Ibu, bagaimana perbandingan dengan saya akan membandingkan pikiran buah sadar kita dengan pikiran sebenarnya komputer ya, program dan programmer. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya satu program, misalnya saya yang kita pakai sekarang, itu PBX ya, PBX. Yang kita pakai sekarang adalah Webex. Webex yang bekerja untuk membuat program yang kelihatannya sederhana, yang ya mungkin kompleks, tapi kelihatannya satu ini ya, dibandingkan dengan banyaknya program yang lain, ada Zoom, ada Google Meet, Microsoft Teams, dan seterusnya. Ini, satu ini, itu ribuan. Bahkan bisa sampai ratusan ribu orang yang ikut terlibat untuk membuat ini. Jadi sebuah hal yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya kontribusinya luar biasa. Itu 88% sampai 99% kontribusinya banyak luar biasa dari orang-orang yang ikut membuat program itu. Ya, tapi hal yang harus kita pahami Bapak Ibu dari teori ini adalah bahwa program yang kita buat, yang dibuat itu atau kita buat itu membutuhkan sebuah effort yang luar biasa, sebuah usaha yang luar biasa. Ya, membuat PowerPoint saja yang tidak mencontek original dari kita, itu pun membutuhkan waktu, membutuhkan perenungan dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami tentang hukum dasar pikiran bawah sadar. Hukum dasar pikiran bawah sadar itu ini akan kita lihat dan kita akan coba aplikasikan atau coba kita bandingkan dengan kehidupan dan apa yang kita lakukan terhadap anak-anak. Yang pertama, apa yang diperkirakan oleh pikiran bawah sadar, maka kecenderungan itulah yang akan terjadi. Misalnya saja, anak-anak memperkirakan bahwa nantinya pada saat pembelajaran itu akan menyenangkan, akan lebih bisa interaksinya dan seterusnya. Akan tetapi pada saat pembelajaran terjadi ternyata tidak menyenangkan, terus interaksinya tidak ada, kecenderungan untuk mendapatkan rasa menyenangkan tadi itu akan menjadi berbanding terbalik dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Ya. Yang misalnya pada saat itu kita mengajar dengan teknik yang tidak menyenangkan, harapan siswa menyenangkan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menjadi bosan dan seterusnya, konsentrasi yang dibutuhkan lebih tinggi dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pikiran bawah sadar akan menganggap informasi baru sebagai memori jangka panjang jika dikodekan dalam asosiasi dan imajinasi. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Komputer atau tayangan pembelajaran online itu adalah sebuah media yang sangat tepat untuk bisa langsung masuk ke pikiran siswa. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Hollywood, Bollywood, atau film-film Hong Kong, China. Bagaimana memasukkan paham-paham di dalam pikiran-pikiran orang di seluruh dunia, ya, itu melalui asosiasi dan imajinasi, ya. Jadi kadang misalnya di tahun-tahun sebelum pada saat perang melawan teroris, film-film yang muncul di Barat itu adalah film-film tentang teroris dan terorisnya itu berasal dari Arab. Ini adalah sebuah asosiasi dan imajinasi dan langsung diprogram ke pikiran semua orang di seluruh dunia. Ini yang perlu juga kita pahami. Apa yang kita lakukan, pembelajaran online yang kita lakukan, itu kita harus sebaiknya melakukan ada asosiasi dan memancing imajinasi. Ya, nanti kita akan lihat bahwa ternyata imajinasi itu bisa didikte sebenarnya melalui pembelajaran online. Nah, selanjutnya, pikiran bawah sadar itu mengamati dengan polos di setiap pembelajaran dengan memberikan respon jujur dengan cara mengirimkan signal dengan cara yang unik. Kalau siswa merasa bosan dengan penjelasan kita, secara bawah sadar dia akan menstimulus otaknya untuk ngantuk, untuk menguap, dan seterusnya. Itu adalah respon jujur. Ya, itu adalah respon jujur yang diberikan oleh siswa terhadap apa yang kita sampaikan. Kita bicara terus depan siswa.
terus siswa merasa tidak nyambung atau tidak merasa penjelasannya kurang menarik, maka secara bawah sadar itu akan respon sehingga mata anak itu mungkin semakin layu dan seterusnya. Kalau dia takut sama kita, dia akan terus menggunakan konsentrasinya supaya bisa tetap siaga matanya, tetap terbuka lebar matanya, dan itu membutuhkan energi yang luar biasa. Ini adalah respon yang jujur, dan nanti kita akan melihat ternyata responnya juga bisa dilihat dari gerakan-gerakan mata yang ada pada anak kita, ada anak-anak siswa kita ya. Selanjutnya, hukum selanjutnya adalah pikiran bawah sadar itu sangat mudah dipengaruhi oleh gaya tarik dan gaya dorong. Apa itu gaya tarik dan gaya dorong? Ini kombinasi Bapak Ibu. Jadi gaya tarik itu adalah gaya yang kita berikan melalui tampilan, melalui cara kita memberikan pembelajaran online. Daya dorong itu adalah motivasi yang luar biasa dari anak. Pertemuan antara dua ini akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa, dan pembelajaran itu bisa maksimal dalam hal ini bisa dipahami oleh siswa. Jadi kalau ada daya tarik dari tampilan kita, daya dorong motivasi luar biasa daripada siswa, ketemu, itu pasti kemungkinan besar hasilnya akan maksimal. Tapi menarik bagi tampilan itu, motivasi siswa itu sudah cenderung, seperti yang tadi diharapkan, siswa itu maunya sebenarnya main online itu seperti main game saja. Online itu hanya nonton film saja. Jadi pada saat siswa seperti yang dihukum tadi itu ya, bahwa apa yang diperkirakan ke pikiran bawah sadar itu, kecenderungan itulah yang terjadi. Jadi pada saat siswa memperkirakan, oh harusnya pembelajaran hari ini pakai video, pakai film, pakai animasi dan seterusnya. Tapi kita tidak memberikan film atau animasi, maka kemungkinan besar bagi siswa itu sangat membosankan. Ya, ini juga harus ada teknik yang terbaik untuk bagaimana memutuskan itu. Bagaimana memutuskan supaya siswa gaya dorongnya berubah dari motivasinya untuk menonton film, motivasinya main game dan seterusnya, itu menjadi motivasinya adalah untuk belajar dan ketemu dengan daya tarik yang kita berikan pada saat pembelajaran. Itu adalah hukum yang keempat. Sekarang hukum yang kelima adalah keberhasilan kecil itu akan membawa pada keberhasilan besar Bapak Ibu. Ini adalah prinsip yang paling utama, dan ini umum, secara umum ya, general terjadi, dan ini prinsip ini digunakan oleh semua ilmu. Misalnya saja, pada saat misalnya, ini saya akan berikan dulu contoh ya, misalnya ada aplikasi terhadap penjualan ya, misalnya ada orang datang ke rumahnya Bapak Ibu, kemudian orang itu bertanya mau menjual, Bapak Ibu, saya menjual barang ini barang yang bagus. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk memberikan saya waktu? Bapak Ibu mengatakan, oh saya sibuk waktu hari ini. Bapak Ibu 5 menit saja. Pada saat Bapak Ibu memberikan 5 menit, itu kemungkinannya ikut lanjut terus. Maka keberhasilan kecil. Oh ya, oke, saya 5 menit. Maka dia pun menggunakan 5 menit itu, dan kemungkinannya akan mendengarkan kalau penjelasannya bagus, ada kemungkinannya Bapak Ibu bisa membelinya. Apa yang dilakukan selanjutnya? 5 menit. Oh ya, Bapak Ibu, ini bagus barang ini, silakan dicoba. Bisa dicoba Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu menggunakan dicoba, berarti keberhasilan kecil lagi. Pada saat mau dicoba barangnya, silakan dicoba. Maka Bapak Ibu misalnya alat barangnya adalah alat pijit memijit misalnya yang biasa dijual di di seluruh Indonesia, kadang alat pijit-pijit itu, atau minyak-minyak ya. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah memakainya, apa yang muncul? Pada saat itu muncul perasaan tidak enak. Perasaan tidak enak. Nah, perasaan tidak enak itulah yang akan menjadi keberhasilan kecilnya untuk membuat kita nantinya, oh tidak enak, nanti kita akan pada akhirnya membeli barang tersebut. Keberhasilan kecil, 5 menit, mencoba, akhirnya membeli barang itu. Bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran Bapak Ibu? Dalam pembelajaran sebenarnya pada saat anak-anak ini sudah menjadi hal yang bagus sebenarnya. Pada saat anak-anak sudah duduk depan komputer fokus, itu sebenarnya sudah keberhasilan kecil. Ya, kemudian mengikuti instruksi dari kita, itu adalah keberhasilan kecil. Dan seterusnya nanti keberhasilan besarnya apa? Keberhasilan besarnya adalah materi yang kita berikan itu akan diterima, akan maksimal dipahami oleh siswa. Seperti itu.
Selanjutnya, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ya, yang lain juga penting, tapi ini sangat penting yang kadang tidak disadari oleh kita semua, termasuk saya atau termasuk banyak Bapak Ibu guru yang lain. Emosi itu dapat merambat dari arah mana saja. Kalau misalnya, ini contohnya banyak ya, misalnya dalam demonstrasi. Dalam demonstrasi itu, pada saat terjadi demonstrasi, ada satu orang yang membakar semangat, emosi dan seterusnya, ingin merusak, itu emosi negatifnya itu bisa merambat. Apalagi yang lain, dan media sosial pun bisa seperti itu. Apa yang terjadi misalnya di Amerika beberapa waktu yang lalu terhadap kejadian yang membuat beberapa kerusuhan di COVID-19 ini, itu juga karena emosi yang merambat melalui media massa. Jadi melalui media platform sosial ya. Jadi yang seperti ini kadang dulunya merambatnya lewat mengamati. Sekarang proses perambatan itu tidak lagi melewati saling melihat interaksi, tapi sekarang sudah lebih canggih, yaitu lewat online. Ini juga yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu misalnya menjelaskan misalnya seperti ini, anak-anak sekalian hari ini rasanya pembelajaran sangat sulit sekali. Bapak merasa bahwa Bapak merasa loyo, maka emosi Bapak Ibu itu akan tertular kepada siswa juga. Siswa juga pasti merasa loyo juga. Jadi ini yang pertama ya. Jadi emosi dari kita itu menular juga. Maka kita seharusnya memulai dengan muka yang berseri-seri, ya, dengan semangat. Ya, kata-katanya juga harus lebih jelas, tegas, dan berwibawa lah, dan memberikan semangat. Anak-anak sekalian, hari ini hari yang cerah, walaupun dalam suasana COVID-19, kita diberikan sebuah hikmah yang besar. Kita bisa semuanya menjadi ahli teknologi. Dengan COVID-19 ini, kita bisa transfer ilmu dari mana saja. Banyak ilmu-ilmu tersebar di seluruh dunia yang bisa kita lihat di dalam internet dan seterusnya. Ada satu hal catatan Bapak Ibu tentang hukum ini, adalah karena perambatan emosi, itu kadang kita tidak tahu dari mana. Perambatan emosi kadang kita tahu dari mana datangnya. Sehingga kadang misalnya gini, pada saat di rumah, dia berkelahi dengan kakaknya, dengan adiknya, maka emosi itu mempengaruhi dia. Atau dimarah-marahi oleh ibunya atau bapaknya. Maka emosi itu akan mempengaruhi perasaan dari anak itu, sehingga dia itu tidak bisa konsentrasi kepada pembelajaran. Ya, walaupun demikian sebenarnya kan hanya beberapa siswa, mungkin kita mengatakan hanya beberapa siswa, ya, dan tidak fokus, siswa yang lain tidak fokus pada itu. Jadi ini mungkin ada ini masih lebih ringan dibandingkan kalau interaksi dalam kelas ya. Dalam kelas mungkin satu orang bisa emosinya turun, bisa mempengaruhi yang lain. Tapi ada satu catatan lagi Bapak Ibu, misalnya gini, suatu saat Bapak Ibu merasa bahwa ini siswa ini tidak memperhatikan, perlu dimarahi. Maka Bapak Ibu memarahi di media online. Apa yang terjadi pada saat dimarahi itu di media online? Orang tuanya mendengar. Emosi anak tersebut itu juga akan tertransfer kepada orang tua. Jadi orang tua yang mendengarkan itu juga menjadi sedih. Mungkin misalnya Bapak Ibu tidak sengaja mengatakan, wah, pelajaran muda ini kamu tidak bisa ya. Satu-satunya di dalam pembelajaran online ini rasanya cuma kamu misalnya saja yang tidak bisa. Ya, maka yang mendengarkan ini juga akan menjadi emosi yang menjadi negatifnya itu akan menyebar. Ya, dan ini bisa menjadi hal yang tidak bagus hubungan antara guru dengan orang tua. Jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu dalam pembelajaran, emosi bisa merambat dari mana saja. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah teknik-teknik pemrograman bawah sadar. Jadi ada 5 cara memprogram pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar orang lain, pikiran bawah sadar siswa. Jadi ada teknik yang
5 teknik, 5 cara ya, bukan teknik tapi 5 cara. Tapi cara ini bisa saja bisa digunakan sebagai teknik ya. Yang pertama, emosi yang intens. Emosi yang intens ini Bapak Ibu, itu terjadi pada saat kita misalnya memarahi siswa karena ada satu hal. Contoh kasus seperti ini. Saya pernah mendapatkan seorang siswa yang setiap kali melihat angka, itu pusing kepalanya. Pusing kepalanya. Setelah saya terapi dengan menggunakan hipnoterapi, kemudian masuk regresi ya, regresi usia ya, masuk kembali ke masa lalu, itu ternyata pengalamannya waktu kecil, dia dimarahi habis-habisan sama gurunya. Itu berkaitan dengan angka tertentu yang tidak bisa dia tulis karena gugup. Jadi pada saat gugup dimarahi habis-habisan, ya, kemudian ditambah pada saat dimarahi habis-habisan, puncaknya emosinya sangat intens, dipukul kepalanya pakai kertas. Dipukul seperti ini pakai kertas, tidak sakit, Bapak Ibu, tidak sakit. Tapi ternyata trauma itu dengan emosi intens itu ternyata melekat. Dan itu baru selesai pada saat saya terapi, alhamdulillah, dengan menggunakan hipnoterapi, itu baru selesai pada saat dia kelas 3 SMA. Pada saat itu saya mengajar di SMA YPS, ya sampai di Sorowako, Sulawesi Selatan. Itu emosi intens juga ini apa namanya bisa juga terjadi pada saat misalnya permainan yang dilakukan oleh video untuk memprogram siswa itu juga misalnya menggunakan video yang mengocak apa namanya emosi siswa, mengocak penonton, emosi penonton dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah perulangan ya. Jadi hal-hal yang berulang yang kita lakukan itu akan membuat program bawah sadar kita berulang. Contoh misalnya seorang muslim ya. Seorang muslim itu karena kita melakukan perulangan misalnya dengan berwudu ya, dengan berwudu. Sambil menghayal Bapak Ibu, kita bisa berwudu dengan benar. Kita bisa mengusap kedua tangan kita, kemudian membersihkan muka kita dan seterusnya dengan benar semuanya, tanpa kita sadari lagi. Jadi sudah bawah sadar. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena terjadi perulangan. Sejak kecil kita berwudu. Sejak kecil kita berwudu sampai sekarang. Sehingga itu menjadi program bawah sadar yang tersimpan urutannya, tersimpan di bawah sadar. Pada saat kita mengambil, oh saya niatkan saja. Jadi secara sadar kita niatkan. Itulah makanya niat itu harus secara sadar. Secara sadar kita niatkan, maka semua program dalam diri kita yang berkaitan dengan wudu itu muncul. Ini harus duluan, dan seterusnya. Jadi hanya niatkan saja. Ini kekuatan dari perulangan. Apa implikasinya terhadap pembelajaran online Bapak Ibu? Jadi pembelajaran online ini sebenarnya sangat bagus untuk mengurangi beban konsentrasi dari siswa. Caranya adalah kita hanya merekam materi-materi yang mungkin kita ajarkan sebentar. Setelah itu di-share anak-anak, silakan dibacanya, silakan dilihat, ditonton ini ya. Kalau misalnya ada ilustrasinya dan sangat jelas, Bapak Ibu melakukan perulangan dan menjelaskan lagi itu tidak ada masalah. Dan itu akan menjadi program bawah sadar dan itu bisa tersimpan di memori bawah sadar siswa. Itu menjadi di long term memory. Jadi ini sangat bagus Bapak Ibu. Misalnya ada materi silakan dibuat dulu. Setelah itu diposting sebelum pembelajaran online dimulai. Siswa silakan buka, baca, pelajari dan seterusnya. Pada saat pembelajaran online kita lakukan, ada perulangan, siswa dengan mudahnya bisa memahami. Itu mengurai konsentrasi beban konsentrasi daripada siswa. Selanjutnya, apa yang bisa memprogram hal-hal yang sangat menarik, yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya, atau yang sangat mencolok dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya suatu saat misalnya pada saat kita ingin ini sama saya dengan mencari perhatian. Jadi kalau misalnya di dalam pertemuan kalau ingin menjadi pusat perhatian ini rumus sederhana sebenarnya. Pakai hal-hal yang berbeda, ya berbeda. Di dalam kelas pun di dalam pembelajaran online Bapak Ibu itu mungkin ada yang meremehkan ini. Ada yang meremehkan. Oh supaya ini kan pembelajaran online. Siswa tidak tahu apakah saya mandi atau tidak.
Siswa tidak tahu apakah saya sikat gigi atau tidak. Saya cuma suka bersihkan muka, dan seterusnya. Sudah itu bagian atas cuma pakai baju, bagian bawah pakai sarung aja. Bapak Ibu, apa yang kondisi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu lakukan, pada saat Bapak Ibu lakukan pada saat seperti itu sebenarnya mempengaruhi pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin misalnya supaya maksimal pada pelajaran, maka pakaiannya juga harus serius. Ya, pakaian rapi ya, pakai baju batik misalnya seperti saya. Terus pakai, kalau perlu misalnya pakai sepatu, ya, pakai sepatu. Kenapa? Itu akan menstimulus pikiran bawah sadar kita untuk memberikan pembelajaran serius seperti memberikan pelajaran di dalam kelas. Kita akan serius, Bapak Ibu. Oke, jadi ini yang kedua ya. Yang ketiga, ini tokoh. Ini pemrograman bawah sadar menggunakan tokoh. Jadi ini sebenarnya sangat mudah dipahami. Misalnya saja, ya kalau misalnya umat Islam ada tokoh yang kalau itu yang diucapkan semua kita diam. Misalnya, mencuri itu tidak boleh lakukan. Siapa yang bilang? Rasulullah. Oh ya, dah itu berarti benar. Oke. Apa yang lakukan itu yang jadi tokoh ini itu bisa memprogram kita. Apa maksud tokoh? Kalau misalnya kita ada orang yang sangat dihormati dan orang itu mengatakan sesuatu kepada kita, itu akan membuat kita mendengarkan dan itu akan menerobos ke bawah pikiran bawah sadar kita. Jadi filter tentang kepikiran kritis itu akan hilang. Seperti misalnya yang saya berikan contoh tadi, misalnya Rasulullah SAW ada sabdanya, kita tidak akan bertanya lagi, oh kenapa itu harus benar? Kenapa? Dikritisi habis-habisan. Oh tidak akan dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena beliau adalah tokoh yang kita secara bawah sadar kita yakini bahwa semua apa yang dikatakan itu, dilakukan itu adalah benar. Jadi ini menjadi hal yang menarik untuk kita. Bagaimana caranya supaya kita juga menjadi tokoh yang didengarkan oleh siswa. Kenapa? Kalau misalnya kita menjadi tokoh yang dihormati oleh siswa, itu akan mudah memprogram pikiran bawah sadar mereka. Dan itu pun terjadi pada saat kita melakukan pembelajaran online. Tokoh yang lain misalnya di media sosial itu ada artis film, ada artis YouTube, ada artis Facebook, artis mungkin juga ada artis nanti ada artis Zoom ya. Artis Webex itu nantinya ada kemungkinan yang nantinya seperti itu. Kita belum tahu. Jadi ini semua membuat kita bisa lihat, oh kalau dia ketokohannya tinggi, maka followernya banyak. Itu juga menjadi hal yang menarik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir itu adalah hipnosis. Hipnosis Bapak Ibu itu ada dua macam. Ada yang secara formal yang tidur, ya tidur rileks gitu. Ya, ada yang namanya Ericksonian ya. Jadi Ericksonian itu menggunakan teknik yang terlihat bukan seperti hipnosis, tapi efeknya seperti hipnosis. Bagaimana caranya? Itu dengan menggunakan apa? Metafora, menggunakan asosiasi, ya, menggunakan cerita. Bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran online? Aplikasinya dalam pembelajaran online itu adalah dengan membuat video misalnya yang menarik, ya, video menarik. Kemudian mungkin melengkapi ilustrasi yang kita berikan pada PPT kita atau pada PowerPoint kita misalnya, seperti itu. Ada hal yang menarik yang dilakukan beberapa orang termasuk di Taiwan, di China, di Amerika dan seterusnya. Mereka itu ingin memprogram orang-orang bahwa kembali kepada alam itu bagus. Jadi ada artis YouTube dari China, dia hanya memprogram orang lain dengan melakukan aktivitas sederhana setiap hari. Dan followernya sampai sekarang jutaan. Itu juga menghipnosis sebenarnya. Bagaimana menghipnosis orang bahwa kembali ke alam itu lebih bagus. Apalagi yang lain, bagaimana menghipnosis orang secara bawah sadar, bawah sadar ya, sehingga orang tersebut secara tidak langsung bisa memotivasi untuk membuat hal yang sama.
Ini juga nantinya Bapak Ibu bisa diterapkan kepada dalam pembelajaran ya. Ini juga salah satu ide yang menarik menurut saya. Bagaimana membuat nantinya rumah kita itu menjadi sumber motivasi, sumber pembelajaran dan seterusnya. Ini nanti akan ada pembahasan khususnya. Selanjutnya, ini ada transisi kondisi ya. Ini yang terjadi pada kita sekarang ini ya. Yang pertama, interaksi secara emosi guru dan siswa dan siswa ini yang sebelum COVID-19. Jadi pada saat setelah COVID-19, interaksinya secara online. Ini yang tidak terlihat. Ya, emosi kadang tidak terlihat. Terus waktu siswa lebih banyak di sekolah untuk belajar, komputer rumah itu sebagian besar untuk hiburan. Ya, ini setelah kondisi COVID-19 itu menjadi alat pembelajaran. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Pemberian tugas langsung pada saat sebelum COVID-19, tapi sekarang itu sudah dilakukan secara daring, tergantung juga oleh kemampuan guru. Terus peran orang tua dalam pembelajaran kadang kurang atau hampir tidak ada. Sekarang Bapak Ibu, setelah kondisi COVID-19, itu ternyata beban orang tua kadang menjadi berganda. Saya mengikuti beberapa webinar, itu keluhannya adalah bagaimana orang tua di rumah itu menjadi, dalam tanda kutip, asisten guru. Dan bebannya luar biasa. Jadi beban yang ada, yang mungkin terjadi, misalnya saya menyiapkan bahan-bahan pembelajaran dan seterusnya, itu pindah kepada orang tua. Orang tua yang mungkin banyak waktunya, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi orang tua yang juga sibuk, itu juga menjadi bebannya lebih berganda. Ini kondisi-kondisi yang terjadi. Bapak Ibu, perubahan dari pembelajaran yang ada sekarang, sebelum COVID-19 dengan sekarang, itu sebenarnya perubahan transformatif. Itu sebenarnya mengubah pandangan. Awalnya mungkin kita melihat bahwa dari depan saja, ya, jadi hanya dari depan saya lurus. Tapi kadang ternyata kita harus berubah menjadi melihat dari rumah itu, misalnya tadi rumah ya, rumah itu dari 2 titik, ya saya sebut sebagai two vanishing point, 2 titik hilang di sini ya, two vanishing point dalam matematika ya. Terus kadang kita juga harus melihat perubahannya, itu harus melihat rumah itu dalam terlihat dari 3 sisi, three vanishing point. Jadi ini adalah perubahan transformatif. Jadi mungkin pada saat pembelajaran langsung kita hanya melihat dari depan Bapak Ibu. Kita tidak melihat secara keseluruhan. Tapi sekarang itu kita melihat pembelajaran online itu lebih luas dari atas. Jadi kita harus melihat itu secara keseluruhan, efek-efek dari pembelajaran online. Ini sebenarnya juga akan mencegah kita dari didikte oleh platform. Jadi maksudnya melihat lebih luas adalah apa sebenarnya yang kita butuhkan untuk pembelajaran online. Jadi nanti itu akan terlihat nanti bagaimana sebenarnya pembelajaran online itu tidak mengubah kita, tapi memaksimalkan apa yang kita punya. Ya, jadi dalam berkaitan dengan hal tersebut, ini ada tahapan guru dalam pembelajaran online. Ya, tahapan pertama itu tahapan belajar. Jadi dia belajar tentang platform Zoom, Webex, atau Microsoft Teams dan seterusnya. Ini tahap belajar. Malah ada yang belajar dengan tetap menggunakan apa yang sudah dikuasai sebelumnya. Misalnya saja WhatsApp hanya foto, seperti yang saya ungkapkan tadi, dipoto terus dikirim kepada siswa kembali foto jawabannya dikirim lagi dan seterusnya. Jadi ini sangat melelahkan juga Bapak Ibu. Ini tahap belajar ya, tahap belajar. Mempelajari platform-platform yang lain. Tahap kedua itu tahap adaptasi. Jadi setelah mengetahui beberapa platform, itu guru sudah mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada. Tahap ketiga ini tahap yang bagus, sudah sangat bagus, itu tahap guru dalam pengembangan. Jadi apa yang sudah dikuasai itu dikembangkan untuk materi-materi yang ada. Jadi memaksimalkan misalnya saja bagaimana mengadakan
diskusi secara online, bagaimana memaksimalkan diskusi dalam online dan seterusnya. Ya, terus tahap yang paling tinggi menurut saya ini adalah tahap inspirasi. Apa maksudnya tahap inspirasi? Selain dalam pengembangan itu, dia juga mampu menggunakan hal yang lain yang berbeda dengan pembelajaran online yang orang lain lakukan. Ya, misalnya saja dia mampu memanfaatkan pembelajaran online itu untuk memperkuat fondasi misalnya budaya lokal misalnya, atau malah memperkuat apa yang ada di dalam keluarga misalnya. Jadi ini tahap inspirasi. Terus selanjutnya dari situ juga dia bisa share kepada teman-teman yang lain bagaimana memaksimalkan. Ini tidak berarti bahwa kita harus menguasai banyak platform. Satu platform saja yang kita kuasai itu dengan memaksimalkan apa yang ada itu bisa juga sangat membantu. Membuat saja misalnya PowerPoint ya, dengan menggunakan PowerPoint, dengan media presentasi dengan menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan misalnya Macromedia Flash. PowerPoint itu kita bisa maksimalkan untuk animasi juga yang animasi sederhana untuk membuat ilustrasi terhadap apa yang kita ingin sharekan kepada siswa dan siswi kita. Jadi seperti itu. Jadi kadang pemilihan platform itu sebenarnya tidak mesti kita harus menguasai banyak platform. Kita harus kenali apa kekuatan kita. Misalnya pada saat kita mungkin penjelasan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada siswa itu sangat jelas. Teknik menjelaskan kita itu sangat bagus. Siswa itu kalau kita menjelaskannya sangat bagus ya. Maka mungkin kita bisa memilih platform misalnya saja Zoom dengan memaksimalkan penjelasan dengan menggunakan tulisan dan seterusnya. Ini adalah salah satu teknik ya. Ada teknik yang lain, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan pembelajaran online. Saya sebut ini sebagai teknik ring composition ya, teknik ring composition. Bagaimana tekniknya? Jadi kita melihat, kita menyusun langkah-langkah pembelajaran yang kita buat. Terus kita coba merenungkan untuk mengaplikasikan dalam pembelajaran online. Jadi sebaiknya kita melihat dari yang langkah tengah dulu, di langkah M ini ya, di langkah tengah ini. Setelah itu kita bisa cocokkan dengan bagian. Jadi itu A1, langkah pertama ini, itu nanti di online itu langkah apa ya, langkah pertama juga bagaimana menyelesaikannya. Langkah kedua online-nya itu langkah bagaimana. Langkah ketiga di online-nya bagaimana dan seterusnya. Ini artinya kita membutuhkan inspirasi sebenarnya, ya. Ini membutuhkan perenungan. Kita tidak akan didikte dengan apa yang ada di yang kita contoh misalnya di luar negeri melakukan ini, kita juga mau melakukan. Tidak, kita usahakan supaya kita bisa menyesuaikan apa yang kita punya dengan pembelajaran online. Misalnya saya nanti akan muncul pembelajaran online ini menjadi inspirasi. Pembelajaran online misalnya realistik ya, pembelajaran matematika realistik, tapi online. Jadi nanti online tapi basisnya realistik. Atau problem solving misalnya langkah-langkahnya problem solving tapi disesuaikan, ditransformasikan menjadi pembelajaran online. Ya jadi bisa maksimalkan misalnya kalau misalnya problem solving harus ada diskusinya juga misalnya. Oh ya, kita bisa menggunakan Microsoft Teams misalnya. Kemudian kalau ada menjelaskannya bisa misalnya menggunakan apa dan seterusnya. Jadi kita bisa memilih platform-platform yang tepat. Oke. Nanti mungkin terakhir diingatkan Pak Rahman kalau waktu saya sudah habis ya. Oke. Ya. Oke, mungkin sekalian nanti jawabannya nanti terhadap pertanyaan-pertanyaan masuk sekalian setelah penjelasan. Oke, ya. Silakan lanjut dulu. Ya. Selanjutnya ini implementasi ya terhadap apa yang hukum-hukum tadi itu ya. Jadi hukum pertama tadi itu ini yang implementasi yang pertama. Pikiran bawah sadar itu mudah mencari makna terhadap
terhadap hal-hal yang disukai. Ini sebenarnya kalau kita bisa maksimalkan ini, kita membuat PowerPoint yang lebih menarik ya. Malah kadang ada yang guru-guru mungkin membuat game, malah ada yang membuat movie, malah menyisipkan film ya. Tapi harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Ini kadang ada hal yang tertentu dalam pembuatan PowerPoint, pembuatan game dan movie dia harus kita perhatikan ya. Kita pindah dulu ke hukum yang kedua. Jadi pikiran bawah sadar itu bisa dijebak dengan melakukan mekanisasi. Ini yang saya bilang tadi, mekanisasi itu bisa membuat misalnya ilustrasi ya. Misalnya saja bagaimana dalam misalnya karena saya adalah guru matematika, bagaimana misalnya proses penjumlahan misalnya ya, penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan itu bisa diilustrasikan. Pada saat siswa mengikuti langkah dari awal sampai terakhir, itu akan membuat dia itu kita melakukan sebenarnya mekanisasi terhadap pikirannya, melakukan A, B, C, D sampai dapat terakhir. Begitu juga dengan visualisasi. Visualisasi dengan menggunakan media PowerPoint dan seterusnya, Macromedia Flash dan seterusnya ya. Nah, terus yang ketiga juga dengan menggunakan gambar ya. Ilustrasi gambar ini biasanya gambar itu bisa di misalnya di laboratorium atau yang disesuaikan dengan pembelajaran sains ya, atau misalnya di SMK itu mungkin ada ilustrasi itu misalnya proses pembuatan alat, proses keselamatan dalam laboratorium dan seterusnya. Hukum ketiga. Itu mata adalah jendela. Ini gambar sambil ini anak saya yang ketiga. Insya Allah yang terakhir, mata adalah jendela. Ini walaupun sebenarnya mungkin ada orang yang mengatakan bahwa ini agak sulit. Tapi kalau misalnya kita punya layar yang besar, kita mampu dengan mudah mengenali apa yang dipikirkan, bukan menebak ya. Menebak apa yang dipikirkan oleh siswa. Sekurang-kurangnya mengetahui bahwa mereka itu tidak fokus pada penjelasan kita. Kita lihat dulu teorinya ya. Mata itu adalah jendela hati, jendela pikiran dan seterusnya. Pada saat siswa melihat ke sebelah kiri atas, itu artinya dia membayangkan sesuatu yang pernah dilihat. Namanya visual recall. Jadi memanggil kembali apa yang sudah dilihat. Ya, misalnya saja, coba apakah kamu mengenali muka orang yang mengambil sepatumu? Maka mungkin pada saat dia pernah melihat orang itu, maka dia berusaha mencari, dia akan lebih banyak mengakses pikiran matanya ke sebelah kiri atas. Oke? Kemudian selanjutnya, kalau dia ke kanan atas, itu namanya visual construct. Ini biasanya anak menghayal sesuatu. Jadi kalau misalnya pembayaran, dia selalu menggerakkan matanya ke kanan atas terus menerus, ke kiri sebentar, ke kanan lagi atas. Berarti dia mencoba mengimajinasikan sesuatu. Ya, kadang ke kiri mungkin mengambil sesuatu dari kiri, hal yang pernah dilihat, tapi dia diolah di sebelah kanan untuk mengimajinasi tertentu. Makanya ini juga bisa diaplikasikan misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya indikasi saja ya, itu perlu tetap butuh investigasi lebih dalam. Anak yang kecenderungan berbohong itu, misalnya tanya, kamu tahu siapa yang mengambil barang itu? Oh, saya tahu, kemudian dia mengarang dan seterusnya, mengarang gambar dan seterusnya, itu matanya akan selalu cenderung ke kanan atas. Terus, ini auditory recall, artinya dia mengingat sesuatu, mengingat suara, ya. Dia mengingat suara. Apa artinya mengingat suara? Misalnya pernahkah kamu mendengar suara kucing? Karena pernah dengar kucing, maka dia lebih cenderung untuk menggerakkan matanya ke sebelah kiri lurus. Ya. Kalau misalnya pernahkah kamu mendengar suara naga, misalnya naga? Coba bayangkan suara naga, ya. Mendengar suara, enggak pernah mendengar suara naga. Pernahkah coba bayangkan suara naga? Maka lebih banyak matanya ke lurus sebelah kanan. Terus kalau misalnya dia ke kiri bawah,
ya, ke kiri bawah itu internal dialog zone. Artinya begini, dia itu berpikir sesuatu. Nah, ini bagaimana perasaan ya, dia ada dialognya. Ini benar tidak ini? Ini yang dilakukan Bu Guru rasanya berbeda dengan yang dikatakan oleh orang tua saya ini. Guru A mengatakan ini, guru B yang mengatakan ini. Kemarin saya lihat videonya, tidak seperti itu. Jadi ini juga akan menjadi diskusi dalam diri siswa ya. Kalau kinesthetic zone itu artinya gerakan, membayangkan gerakan sebenarnya ya. Kalau melakukan ini seperti ini, jadi dia membayangkan dirinya melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ini pada saat pembelajaran, ini bisa menjadi salah satu indikator bagi kita bahwa oh anak ini sedang menghayal sebenarnya. Anak ini sedang membayangkan suatu dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya usahakan supaya anak itu lurus ke depan, ya matanya lurus ke depan sebenarnya. Kalau dia ke bawah itu ada kemungkinannya, ya ada kemungkinan dia mudah mengakses internal dialog atau kinesthetic zone. Jadi usahakan supaya posisi anak itu lurus ke depan, ya. Jangan sampai layarnya terlalu tinggi ke kiri sehingga dia mudah menghayal, atau ke kanan itu nanti dia membayangkan yang sudah dilihat, ya. Usahakan lurus ke depan, ya, sehingga nanti fokus, ya, fokus. Oke. Selanjutnya hukum keempat. Ini namanya mengontrol. Dengan menggunakan ini kita bisa mengontrol pikiran anak-anak itu dengan melakukan aktivitas yang lain. Ya, misalnya pada saat ini dia melakukan mencatat tentang main map ya, atau misalnya berikan respon dalam bentuk icon. Misalnya selama pembelajaran misalnya angkat jempol atau tanda tanya dan seterusnya, itu akan mengontrol bawah sadar mereka. Jadi kita usahakan bagian misalnya Zoom atau Webex itu ada bagian-bagian tertentu bagaimana ini anak-anak mengerti, mungkin jempol, kalau tidak mengerti misalnya kita tanda tanya, atau setengah mengerti apalah yang lainnya. Itu bisa disepakati. Selanjutnya, ini yang menurut saya salah satu teknik yang bisa lakukan ya, kontrol pikiran dengan menggunakan self hypnosis, teknik Erikson. Ya, ini bisa lakukan dengan sebelum pembelajaran dimulai. Oke, karena ini berkaitan dengan komputer, usahakan itu bisa dikaitkan dengan kondisi komputer. Misalnya gini, oh sebentar nanti pikiran saya itu seperti komputer Pentium berapa misalnya. Nah, sekarang apa ya? Yang tertinggi apa? Dulu kan ada Pentium 4. Ya, saya tidak update ya. iCore 7. iCore 7 enggak ya? Ya. Jadi itu bisa dibayangkan, tapi harus mengerti dulu. Misalnya, kamu mengerti tidak yang maksud dengan iCore 7 misalnya? iCore 7 itu ini luar biasa kecepatan prosesor misalnya. Itu harus mengerti dulu apa yang mau diumpamakan, ya. Jadi pikiran saya seperti komputer iCore 7 misalnya, iCore 6 misalnya dan seterusnya. Tapi harus mengerti apa maksudnya itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, tidak ada masalah juga apa yang dipahami. Ya, ilustrasi itu apa yang dipahami. Saya saja pikiran saya itu mampu seperti spons misalnya, mampu menghisap materi yang akan diberikan oleh guru. Seperti hal-hal seperti itu akan memancing pikiran bawah sadar, karena pikiran bawah sadar itu sangat mudah memahami namanya metafora, memahami ilustrasi. Hal yang lain bisa lakukan itu sebelum pembelajaran itu bisa saja ditampilkan gambar-gambar ya, gambar-gambar yang bisa menghipnosis siswa. Misalnya saja kita ada banyak gambar di internet itu bisa kita ambil tentang gambar hipnosis itu dengan putar-putar itu kita simpan depan itu ya. Misalnya saja ada seperti di luar angkasa, saya lupa untuk tampilkan di sini, ada gambar yang seperti luar angkasa. Di situ tertulis misalnya apa, saya adalah anak yang mampu memahami apa yang diberikan oleh guru. Hari ini saya sangat senang. Usahakan misalnya hari ini saya sangat senang, maka di baliknya gambarnya itu adalah hal yang menyenangkan.
hari ini saya sangat semangat. Maka usahakan supaya gambar di bawah itu diasosiasikan dengan hal yang semangat atau menyenangkan, seperti itu. Ya. Sekarang yang ini hukum 6 ya. Guru itu mencari platform yang sesuai dengan stylenya. Saya tadi sudah jelaskan tentang ini. Bagaimana kalau misalnya guru itu menjelaskan itu menulisnya bagus, dia menjelaskan dengan sangat bagus. Maka tidak usah terlalu bersemangat, maaf ya, misalnya sangat bersemangat untuk belajar kemampuan yang lain. Misalnya saja, Bapak Ibu nol dalam kemampuan membuat animasi. Tapi Bapak Ibu itu mampu membuat tulisan bagus, menjelaskan itu bagus. Gunakan potensi itu, ya. Karena itu sebenarnya bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu tinggal rekam apa yang Bapak Ibu tuliskan sambil disertai dengan penjelasan, oke? Sudah itu bisa diposting. Pada saat pembelajaran juga menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita punya potensi, tinggal disesuaikan dengan platform yang ada. Ya, jangan mempelajari platform yang tidak sesuai dengan potensi kita. Misalnya kita tidak terlalu suka dengan animasi misalnya, kita suka hanya menjelaskan. Maka kita maksimalkan itu dengan menggunakan misalnya Zoom dengan menjelaskan, merekam dan seterusnya. Itu. Tapi kalau kita misalnya punya kemampuan membuat animasi, itu bagus ya. Kita bisa mengaplikasikan platform-platform, boleh malah menggabungkan dengan platform yang lain. Ini juga ada teknik yang lain ya. Misalnya kita menguasai apa yang sudah dikuasai sebelumnya. Misalnya PowerPoint untuk membuat animasi. PowerPoint itu bisa digunakan untuk membuat animasi. Animasi agak kompleks itu bisa ya, akan tetapi biasanya agak lama. Tinggal kita update, cari di YouTube, cari di internet bagaimana teknik untuk melakukan itu. Terus ini yang harus hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, itu hati-hati mengcopy media pembelajaran online dari luar negeri ya. Karena seperti yang saya sudah ungkapkan, misalnya saja kita misalnya saja kalau misalnya muslim semua misalnya, muslim semua. Tapi karena kita sangat melihat, oh ini ada platform yang bagus, tapi di situ banyak, misalnya membuka auratnya, misalnya kita mengambil dari Amerika, membuka auratnya dan seterusnya. Kita mungkin mengatakan bahwa siswa hanya fokus pada apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam video itu misalnya. Tapi harus diingat Bapak Ibu, termasuk tampilan-tampilan siswa itu yang dari luar negeri, orang luar negeri dengan pakaiannya itu pun itu sebenarnya masuk ke dalam terekam ke bawah sadar siswa. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih media-media yang kita copy dari luar negeri. Kalau bisa delete dulu sebelum ditampilkan, dianalisis dulu sebelum ditampilkan. Ya, jadi ini saya berikan sebuah perumpamaan. Ini ada tiga gambar sebenarnya di sini. Ini gambar kampus saya. Ini yang dari ruangan saya Ini adalah ikon dari Taiwan, ikon dari Tung Hai University dari universitas saya. Ini juga salah satu jalan ya. Ini katanya tidak nyambung ketiga ini, tapi sebenarnya bisa kita seperti nyambungkan dengan jadi pembelajaran online itu seperti menggabungkan beberapa gambar yang kadang kelihatan tidak nyambung ya. Tapi kalau misalnya kita bisa jeli, maka itu bisa dilakukan dengan mensamarkan batas-batasnya ya. Jadi kadang misalnya kita menggunakan platform A, tidak nyambung dengan misalnya yang kita tujuan yang ingin dicapai dan seterusnya. Ini seperti menggabungkan gambar yang sebenarnya tidak nyambung. Ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu tentang pembelajaran online. Sebenarnya dalam pembelajaran online itu kondisi siswa sebenarnya itu lebih fokus pada screen sebenarnya. Sehingga pemberian sugesti itu bisa lebih mudah. Dengan catatan kita bisa mengamati bahwa anak-anak pada saat dia fokus pada apa yang kita ingin ucapkan. Itu adalah hal yang menarik ya. Jadi pada saat siswa itu fokus, sebenarnya kita bisa lebih mudah mensugesti siswa. Sebenarnya pembelajaran online itu Bapak Ibu itu lebih pada pembelajaran secara individual.
walaupun kita memberikan ke banyak orang, tapi penerimaan itu tetap secara individual. Ya, jadi makanya menurut saya tingkat keberhasilan menurut saya tingkat keberhasilan dari pembelajaran online itu harusnya lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Walaupun beberapa penelitian menyebutkan bahwa ternyata pembelajaran online banyak mahasiswa yang drop nilainya. Ternyata ditelusuri, ternyata karena koneksinya terputus-putus. Ini masalah besar lagi ya. Koneksinya terputus-putus. Terus ya ini terutama bagi mahasiswa yang tinggal di daerah. Tapi Bapak Ibu harus ada critical construct dari kita, hati-hati ya. Oh ya maaf, ini kondisi siswa itu bisa diprogram dengan pemberian simulasi, ilustrasi dan video yang tepat. Tapi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Tanpa media presentasi yang tepat ya, siswa itu akan bosan dan capek karena konsentrasinya itu sangat terkuras ya. Apalagi dengan terus mempelototi layar, itu sangat mudah untuk capek. Ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, memarahi siswa pada saat pembelajaran dengan teknik yang tidak tepat, itu sebenarnya sama saja memarahi orang tua. Ini harus diingat Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sebagai orang tua juga mungkin pernah merasakan ini. Nah, sekarang ini ada fokus pembelajaran online. Ini bisa dilakukan dengan mekanik. Apa maksudnya mekanik, Bapak Ibu? Tadi sudah sebenarnya kita lakukan, ada tutorial, ada perulangan, terus yang kedua ada inspirasi ya. Jadi inspirasi bisa dilakukan dengan ilustrasi, metafora, kemudian ada film. Ini yang paling menurut saya yang kadang dilupa oleh Bapak Ibu. Itu adalah hati-hati dengan pemeran figuran. Apa maksud dengan pemeran figuran, Bapak Ibu? Pemeran figuran kalau dalam film itu ya, hati-hati dengan pemeran figuran. Ini yang bagian ya pemeran figuran. Apa maksud dengan pemeran figuran, Bapak Ibu? Dalam film, kalau misalnya kita menonton film, itu pemeran artisnya itu harus lebih menarik, lebih cantik ya, harus ada hal-hal yang lebih menonjol ya. Jadi ini harus ditampilkan. Tapi kalau misalnya pemeran figurnya itu kelihatan menonjol, itu berarti sebenarnya itu tidak berhasil film itu. Itu biasanya pasti sangat rendah ratingnya. Sama dengan presentasi kita Bapak Ibu ya, membuat PowerPoint, hati-hati dengan pemeran figurannya yang lain. Apa itu pemeran figurannya yang lain? Animasi yang sangat menonjol. Kita punya tulisan kecil-kecil. Tulisannya mungkin kecil-kecil. Tapi animasinya sangat banyak. Animasinya sangat banyak, berputar-putar sehingga anak-anak fokus pada animasinya, bukan pada pesannya. Ingat Bapak Ibu, pesan itu animasi harus mendukung pesan. Ya, jangan sampai animasi itu animasi menjadi fokus perhatian bawah sadar siswa. Apa pesan yang ingin sampaikan itu tidak tersampaikan. Animasi itu adalah alat untuk menyampaikan pesan, alat untuk memperkuat pesan. Ini hati-hati dengan pemeran figuran. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi ini harus dihatikan ya, animasi bisa terjadi, animasi background-nya itu, animasi gambar dan lain-lain itu bisa saja mengganggu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, hati-hati dengan dismotivasi, disconnect ya. Apa maksudnya dismotivasi Bapak Ibu? Misalnya saya gini, ini motivasi yang terputus. Misalnya, ada tayangan-tayangan yang membuat siswa itu masih ingin menontonnya sebenarnya. Tayangannya sangat menarik. Saya, anak-anak kita akan menonton film seperti ini. Ternyata filmnya itu malah tambah membuat siswa bukan untuk belajar, tapi tambah penasaran. Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, salah satu hukum pikiran bawah sadar bahwa apa yang diperkirakan oleh siswa itulah kecenderungan itu terjadi. Kalau bukan itu terjadi, maka akan terjadi disconnect ya, akan terjadi disconnect. Jadi motivasi yang terputus. Jadi anak-anak sudah semangat menonton dan seterusnya. Ternyata masuk pelajaran lagi, loyo lagi. Ya, loyo lagi. Ini harus ada tekniknya Bapak Ibu. Jadi setelah ada tayangan, kalau tayangan itu bisa nyambung dengan apa yang kita ingin sampaikan, bagus. Tapi kalau tidak bisa nyambung, maka harus ada break dulu. Ya, kita break dulu. Breaknya itu macam-macam ya, dengan menyuruh dia menggerakkan bola matanya kiri kanan atas bawah, atau misalnya menyuruh dia teriak halo, siap, pagi dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Ya, ini juga ini yang sangat
yang harus kita perhatikan itu kita harus selalu memancing fokus siswa pada saat pembelajaran online. Bapak Ibu, selama pembelajaran online sebenarnya, kalau misalnya Zoom yang pembelajaran online yang gratisan itu ada jedahnya sebenarnya ya. Itu kadang mengganggu, kadang juga kita bisa menggunakannya untuk jedah ya. Kadang kita bisa menggunakan jedah. Misalnya saja Zoom itu berapa 45 menit misalnya ya. Itu jedahnya itu bisa kita manfaatkan untuk istirahat, untuk kembali fokus kepada pelajaran yang dilakukan. Ya, pengalaman saya di sini juga ada teknik yang bagus yang diterapkan oleh universitas di Taiwan. Setiap 50 menit itu ada istirahat. Tidak boleh melihat lagi pelajaran. Jadi si guru tidak boleh diganggu, guru langsung bisa main handphone, main SMS dan seterusnya. Dia harus alihkan dulu. Sudah itu 10 menit, pindah lagi masuk pelajaran. Jadi ini bentuk supaya fokus itu bisa terlihat. Jadi harus ada jedahnya dulu. 2 menit lagi, Dinda. Oke, ya. Terus selanjutnya menurut saya, ini juga yang penting Bapak Ibu dalam, ini contoh materi yang saya berikan di sini, tentang knot teori, ring komposisi, dan begini strike. Bapak Ibu harus tetap bisa mempertimbangkan tentang menggunakan lokal wisdom ataukah bahan-bahan di rumah. Saya istilahkan bahwa rumah itu sebagai laboratorium mini untuk seluruh pembelajaran. Ya, tinggal Bapak Ibu bisa menginvestigasi atau mengambil data apa-apa saja yang dibutuhkan dan apa yang ada di rumah. Apa yang ada dalam lingkungan, apa yang ada dalam rumah, misalnya kimia itu ada banyak bahan di dalam rumah yang bisa digunakan. Terus biologi mungkin di halaman bisa digunakan. Matematika mengukur apa luas halaman dan seterusnya. Misalnya untuk dasar ya, walaupun sebenarnya untuk yang tinggi-tinggi itu kadang susah ya. Misalnya di pembelajaran yang membutuhkan abstraksi lebih tinggi ya, seperti matematika di SMA itu kadang susah. Walaupun susah itu artinya masih ada kemungkinan yang bisa dicarikan supaya rumah itu menjadi laboratorium ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini Bapak Ibu, ini di sini ada tulisan, ini saya tulis tangan ini ya. Ada kaligrafi. Kaligrafi ini ada bahasa Mandarin, yang merah ini bahasa Mandarin. Yang hitam bawah ini huruf lontara sesuai dengan nama organisasi pelaksana ini lontara. Ini jadi ada 3 bahasa di sini ya, 3 tulisan ya, 3 tulisan Arab, tulisan Mandarin, dan tulisan lontara. Ini berkaitan dengan pembelajaran yang melibatkan local wisdom yang saya di-sharekan biasa ke teman-teman yang ada di Taiwan. Oke, ini contoh juga. Sekira itu Pak Rahman, terima kasih banyak. Kalau ada mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Abdurrahman. Silakan Kak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Luar biasa penjelasan dari Bapak Jafarudin. Oke, Bapak dan Ibu, kita sampai pada sesi kedua. Di room chat ada pertanyaan dari Pak Sahrudin. Dari Pak Sahrudin, ini dari Maros. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana mengembangkan karakter siswa dalam pembelajaran virtual? Kemudian yang berikutnya masih dari Pak Sahrudin Maros. Apakah dalam pembelajaran online kita dapat mengamati hukum 3 tadi? Ya, itu dulu. Jadi ada 2 dari Pak Sahrudin, ini dari Maros. Ya, silakan. Ya, jadi untuk yang pertama, bagaimana mengembangkan karakter siswa dalam pembelajaran online. Ya, ini Bapak Ibu, seperti yang saya sudah ungkapkan tadi bahwa kita bisa
sangat memungkinkan untuk mengembangkan. Kenapa? Karena siswa dalam tanda kutip itu dalam pengawasan orang tua dan bisa mengaplikasikannya. Sebagai contoh gini ya, yang sangat jelas, sederhana. Misalnya pelajaran agama. Pelajaran agama itu mereka bisa mengaplikasikan misalnya membantu orang tua. Jadi ada pelajaran tertentu, misalnya sosial, membantu orang tua, misalnya mencuci piring, itu bisa menjadi bahan untuk menguatkan karakter, membantu merapikan sendiri tempat tidurnya, mencuci piring, bagaimana merekam misalnya berbicara yang baik ya. Ataukah misalnya dalam yang tadi pelajaran agama misalnya menjadi imam ya, menjadi imam salat maghrib, salat isya, salat subuh itu direkam. Itu bisa menjadi hal yang langsung aplikatif ya, langsung aplikatif. Jadi semua hal-hal yang mungkin dilakukan di rumah itu bisa menjadi bahan untuk membangun karakter siswa. Ini yang perlu yang perlu dipikirkan bersama antara guru dengan siswa, bagaimana mengkombinasikan membantu orang tua dengan pelajaran kita, dengan pelajaran materi kita, materi dari guru. Ini kombinasinya, ya. Oh, misalnya materinya tentang apa, Bapak Ibu? Misalnya materinya tentang listrik misalnya ya, tapi harus aman ya. Ini tentang listrik, bagaimana aman dan seterusnya. Oh, membantu misalnya memperbaiki listrik bagian mana ini harus diperbaiki dan seterusnya ya. Ini untuk misalnya anak SMA misalnya ya. Nah, bagaimana sebelumnya tips untuk aman mengerjakan listrik ya dan seterusnya. Ini karena ini SMK ya. Terus apa lagi tentang mesin? Ini mesin membantu memperbaiki mesin mobil dari bapaknya misalnya mobil keluarga misalnya dan seterusnya. Jadi banyak hal. Sekira ini memungkinkan Bapak Ibu. Tempatnya itu di rumah itu sangat mungkin untuk mengembangkan karakter siswa yang bagus, membantu. Jadi hal-hal sederhana itu bisa menjadi menjadi hal yang luar biasa dan menjadi nilai positif terhadap pembelajaran online ini. Ya. Nah, ini juga beberapa orang mengeluhkan tentang bagaimana anaknya itu pagi tidur, pagi sampai siang tidur, terus bangun makan, terus tidur lagi dan seterusnya ya. Pembelajaran jadi itu lebih banyak tidurnya ya. Ini kalau tidak dikombinasikan antara jadwal kebutuhan di rumah itu akan susah. Hukum ketiga yang dimaksud yang ya, mungkin yang dimaksud itu hukum ketiga ada ya hukum pikiran bawah sadar yang ketiga apa yang dimaksud ini pikiran bawah sadar menguasai dengan polos di setiap pembelajaran dan memberikan respon jujur dengan cara mengirimkan signal dengan cara unik. Ini Pak Rahman ya. Saya screen ya. Saya share dulu ya. Yang mana yang dimaksud? Ya. Dan hukum yang ketiga tadi. Ya, ini ada hukum ketiga, pikiran bawah sadar mengamati. Saya share ya. Nah, ini hukum dasar ketiga nih. Pikiran bawah sadar mengamati dengan polos di setiap pembelajaran berikan respon jujur dengan cara mengirimkan signal dengan cara yang unik. Ini yang dimaksud ya, mungkin ya. Ya. Iya. Atau mungkin Pak Sahrudin bisa ini. Atau pikiran yang mana yang dimaksud dengan? Saya open mic dulu Pak Sahrudin. Saya coba cari dulu Pak Sahrudin ya. Ya, sambil menunggu Pak Sahrudin. Pak Sahrudin Maros. Oke. Assalamualaikum Pak Sahrudin. Oh, mungkin ini yang hukum 643, hukum 3-nya. Emosi dapat merambat dari aman saja ya? Iya, ya. Oh ya, jadi dalam pembelajaran online ini tentu saja ini yang perlu. Yang pertama yang dilakukan itu untuk mengaplikasi ini pertama karena emosi kita harus positif dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum pembelajaran usahakan supaya kita disconnect dulu dengan emosi yang negatif. Misalnya saja pada saat itu mungkin kita marahi anak kita atau mungkin jengkel maaf dengan kondisi di rumah dan seterusnya.
maka kita usahakan supaya disconnect. Bagaimana caranya? Melakukan self hypnosis sebenarnya. Kita harus relax dulu, kita harus relax, kemudian kita bayangkan bahwa kita ini mau mengajar, kita mau share ilmu, kita bisa kaitkan dengan agama ya. Karena agama itu menjadi program dasar dari kita. Misalnya saja salah satu amal ibadah jariah ya, ibadah jariah itu adalah dengan dengan ilmu yang terus dimanfaatkan oleh siswa. Jadi ini kita memanfaatkan untuk bisa mengubah mood kita, ya. Relax. Cara yang lain itu, jadi dengan program itu, cara lain itu kita olahraga sedikit, lompat-lompat, teriak-teriak, pagi-pagi, Allahu Akbar, boleh ya. Itu akan mengubah mood kita. Jangan misalnya pada saat kita meraih anak kita misalnya dalam kondisi duduk, kita juga mengajar pada saat kondisi duduk, harus mengubah posisi duduk kita, suara kita harus kita ubah. Nah, inilah nanti merambat ke pada saat kita senang, semangat, ini kita merambat emosi ini, kita akan harapkan cara itu akan merambat ke siswa, ya. Jadi ternyata internet juga bisa membuat emosi merambat, ya. Artinya sudah banyaklah bukti ya, sudah banyak bukti yang kita bisa berikan. Oke. Berikutnya pertanyaan masih di room chat dari Bapak John Wick. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana tips mengontrol pikiran bawah sadar diri sendiri? Dalam hal ini, menghipnosis diri sendiri ketika kita mengalami gugup di hadapan massa saat memberikan suatu materi atau di platform online maupun secara tatap muka. Ya, jadi ini Pak John Wick ini minta tips-tipsnya bagaimana mengontrol pikiran bawah sadar ketika memberikan materi baik luring ataupun daring. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak siapa tadi Pak namanya? Pak John Wick. John Wick. Ya. Pak John, ya terima kasih Pak John Wick. Jadi ini sebenarnya jadi teknik sebenarnya yang penting ya, biasanya orang gugup itu karena ada pengalaman masa lalu yang membuat dia gugup. Jadi kalau misalnya kita mampu mengakses itu, maka kita melakukan relax dulu, terus kita cari itu penyebabnya, kita relax. Kenapa saya merasa gugup? Kita relax dulu. Pada saat dapat misalnya pada saat itu pernah saya muncul depan orang, terus tiba-tiba di situ ada misalnya, maaf ya, pada saat itu muncul ibu saya, langsung merasa gugup. Kenapa? Karena ada salah kata-kata saya. Caranya itu adalah dengan membayangkan lagi berulang-ulang kejadian itu. Diulang terus, diulang. Setelah diulang, tanya diri sendiri, berapa persen rasa gugup saya? Pada saat awal mungkin 80, hanya diperkirakan saya 80. Setelah itu ulang lagi, apakah turun misalnya 70. Diulang lagi, jadi diulang itu sampai 0. Itu sampai 0. Pada saat sampai 0, Bapak Ibu, itu insya Allah dijamin, Bapak Ibu pada saat berikan materi itu sudah hilang. Itu tips pertama. Tips kedua, anggaplah kita lakukan seperti itu tidak dapat trauma kita. Maka tipsnya itu adalah menggunakan perulangan dengan mengimajinasi. Jadi salah satu hukum bahasa mengatakan bahwa apa yang pernah kita lakukan, yang berhasil kita lakukan, kita akan lakukan dan berhasil lagi. Apa caranya? Bapak Ibu misalnya buat presentase dulu ya. Presentase misalnya siapkan PowerPoint-nya dulu misalnya. Sudah itu Bapak Ibu presentase sendiri, lakukan sendiri dulu. Setelah lakukan sendiri berhasil kan? Berhasil. Setelah Bapak Ibu lakukan sendiri, sudah itu tutup matanya. Membayangkan orang di depannya Bapak Ibu memperhatikan. Sudah itu presentasi lagi. Jadi Bapak Ibu mau nonton presentasi. Bapak Ibu kan sudah buat sendiri materi tadi. Jadi bayangkan presentasi berbicara dan seterusnya. Ya, sudah itu tanya ke diri sendiri, apakah saya gugup? Tidak. Dengan mengatakan
misalnya, oh ada rasa gugupnya, maka tanyakan kembali ke dirinya sendiri, berapa level gugupnya? Oh misalnya 10, jadi diulang, setelah misalnya masih ada, misalnya masih 20, diulang lagi, dibayangkan diri, kita bicara depannya orang banyak, jadi kita berbicara betul, kita bicara sambil menutup mata, kita membayangkan, sambil menutup mata kita bayangkan, itu sampai perasaan gugupnya, pada saat kita tanya diri berapa, 0. Itu insya Allah juga akan membuat Bapak Ibu itu tidak gugup lagi depan berbicara depan orang, berbicara depan massa, berbicara secara online. Kenapa? Karena bawah sadar kita mengatakan ini sudah pernah saya lakukan dan berhasil. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Ini juga saya lakukan, terus terang ini juga saya lakukan karena waktu saya di SMA dulu, saya pernah gugup, saya pernah demam panggung. Setiap kali setelah tamat dari SMA, setiap kali saya mau berbicara depan teman-teman saya, itu harus berjuang karena gemetaran kaki saya. Saya lakukan itu berimajinasi. Cuma teknik saya dulu itu tidak seperti yang saya tahu sekarang, yang saya pelajari sekarang, yang saya kembangkan sekarang. Jadi diulang, ada pertanyaan kita. Pertanyaan kita adalah seberapa level kegugupan kita. Kalau masih ada, bawah sadar kita itu menjawab dengan jujur Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita yang tanya. Bawah sadar itu akan menjawab dengan jujur, karena kita yang tanya. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi secara online juga Bapak Ibu, secara online gampang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu siapkan misalnya Zoom, Webex dan seterusnya, rekam, bicara Bapak Ibu seakan-akan bahwa didengarkan oleh teman-teman yang lain, didengarkan oleh siswa, itu bicara. Bapak Ibu, ini sebenarnya mungkin lebih hanya 1, 2, atau 3 kali, tapi setelah itu Bapak Ibu tidak perlu lakukan lagi. Kenapa? Karena ada rasa percaya diri dalam diri Bapak Ibu, tidak perlu ada lagi perulangan seperti itu. Ya, tapi terus terang Bapak Ibu, bagi saya, setiap mau presentasi harus saya ulang dulu di pikiran saya. Bahwa ini harus saya bilang nanti, ini akan saya jelaskan nanti, ini saya jelaskan nanti, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu, ini tipsnya ya, dari Bapak John Wick. Terima kasih Bapak, banyak Bapak. Banyak. Oke, kita pilih 3 dulu dari room chat. Sekarang ada pertanyaan dari yang raise hand yang ingin melakukan interaksi langsung. Saya persilahkan Ibu Erna Yuniartik. Assalamualaikum Bu Erna Yuniartik. Halo Bu Erna. Oke, kita lanjut ke Pak Saleh Lebeharia. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Saleh Lebeharia, silakan. Selamat malam Pak. Selamat malam, silakan Pak, bertanya langsung ke narasumber. Ya Pak, terima kasih Pak yang diberikan kepada saya. Agak kecil audionya Pak, coba diperbesar lagi. Kalau yang tadi ini dari saya dengar materi Pak dari yang awal Pak. Di situ Pak belum menjelaskan kira-kira agak putus-putus audionya Pak Saleh. Yang pertama itu pertanyaan saya Pak, pengertian dari sadar Pak, yang kedua pengertian dari sadar. Oh, Oke. Oke, demikian Pak Saleh. Jadi Pak Saleh meminta penjelasan mengenai definisi dari sadar dan bawah sadar. Silakan. Oh ya, terima kasih Pak Saleh. Jadi ini sebenarnya bawah sadar dengan sadar ini ya, ini hanya pembagian pikiran ya, berdasarkan fungsinya ya, berdasarkan fungsinya sebenarnya. Jadi kalau fungsinya, misalnya dia berpikir pada saat dia analitis ya, dia berpikir pada saat analitis, itu sebenarnya pikiran bawah sadar ya, secara analisis dia sadar ya. Dia memilih kata juga itu sadar, tapi konstruksinya itu bawah sadar. Misalnya dia menganalisis. Di situ ada program bawah sadar terjadi di situ. Bagaimana orang tersebut berpikir secara analitis, ya? Ada pola-pola tertentu dia lakukan. Oh, kalau dia berpikir analisis itu mulai dulu dari general dulu. Setelah itu baru dia kuliti sampai yang detail-detail. Ya. Berarti bawah sadar mempengaruhi di situ.
Jadi analitis itu konsius, tapi program yang mendukung di bawahnya itu adalah pikiran bawah sadar. Bagaimana dia, dia langsung melihat pola, pola dari general dulu dan seterusnya. Tapi ada juga yang polanya dari kecil-kecil dulu, dari yang kasus dulu, kasuistik. Terus lama kelamaan dia mengeneralisasi. Nah, itu analisisnya. Ada juga yang berpencar misalnya. Jadi cara berpikir secara analitis itu, jadi konsius dan unconscious itu sebenarnya dilihat dari ciri-cirinya ya, dilihat dari ciri-cirinya. Jadi konsius itu secara arti harfiahnya supaya dia secara sadar melakukan, unconscious itu secara bawah sadar. Tapi terus terang Bapak Ibu ya, konsius dan unconscious itu kadang orang tidak ada definisi yang betul-betul fix untuk pikiran sadar dan bawah sadar. Contoh gini ya, seperti tadi misalnya kalau saya berbicara sekarang, apa yang saya ucapkan di mulut saya itu sebenarnya tidak semuanya saya lakukan secara sadar sebenarnya, ya, secara sadar ya. Tapi apa yang ingin saya lakukan itu niatnya sadar. Bahwa ini sebenarnya intinya secara bawah sadar mendukung apa yang saya ucapkan dengan menyiapkan kosakata yang tepat dan memunculkan pikiran sadar saya untuk dimunculkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu akan mempengaruhi pikiran sadar kita. Seperti itu. Ya. Nah, sama misalnya dengan menghafal ya, menghafal itu dilakukan secara sadar Bapak Ibu, menghafal. Misalnya menghafal pelajaran misalnya Pancasila 1 itu dilakukan secara sadar, melihatnya, membacanya dilakukan secara sadar. Tapi pada saat sudah hafal, kita secara sadar kita hanya meniatkan saja bahwa ini Pancasila saya munculkan. Secara bawah sadar kata-katanya akan muncul dari bawah sadar kita mendukung itu. Seperti itu. Ya. Nah, contoh yang lain, secara sadar kita mampu mengurutkan sesuatu Bapak Ibu. Saya mau mengurutkan yang mana bilangan terbesar dari 1 sampai bilangan terbesar dan terkecil dari data yang diberikan misalnya. Secara sadar kita ini besar, ini kecil, ini dan seterusnya. Tapi ada bawah sadar yang mengidentifikasi semua itu. Ada yang membantu, ada program bawah sadar yang sudah mendukung itu untuk memunculkan angka-angka itu. Ya, seperti itu. Jadi, konsius itu adalah sadar, artinya dia terlihat dari apa yang muncul dari kalau misalnya kata-katanya terlihat apa kata-katanya dan seterusnya yang muncul itu ya. Kalau bawah sadar itu adalah semua program di pikiran bawah sadar yang konsius itu ya, yang memunculkan, yang bisa mendukung itu. Jadi kalau misalnya orang mau kadang ada susah mendefinisikannya seperti itu ya. Orang akan berbeda untuk mendefinisikan tentang conscious dan unconscious mind program. Ya, mungkin saya dengan Bapak Saleh itu akan berbeda tentang itu, tapi saya melihat dari cirinya saja. Jadi definisi yang saya berikan adalah dari definisi dari cirinya. Terima kasih, Bapak. Oke, demikian Pak Saleh. Kemudian kita kembali ke room chat. Ya, di room chat ada pertanyaan dari Ibu. Ada 2 orang penanya ini dari Ibu Inayati dan Ibu. Ada 3 orang. Kita lihat dulu yang pertama, Ibu Inayati bertanya. Ini berkaitan dengan bagaimana memfokuskan perhatian siswa. Kira-kira kalimat-kalimat apa atau seperti apa kalimat yang bisa digunakan untuk memfokuskan perhatian siswa. Oke. Kemudian yang berikutnya. Mau dijawab mungkin dulu Kak ya? Oke, silakan. Jadi dari Ibu Inayati tentang bagaimana memfokuskan perhatian siswa. Ada satu hukum tadi yang saya sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa keberhasilan kecil itu akan membuat keberhasilan besar. Bapak Ibu pada saat pembelajaran online lihat reaksi siswa. Misalnya pada saat pembelajaran online, oke, anak-anak sekarang fokuskan mata Anda, ya, perhatian Anda pada layar. Oke, jadi dia fokuskan.
Misalnya kita melihat ada yang ini. Terus yang kedua, perbaiki posisi duduk Anda. Makanya posisi duduk. Jadi itu sudah langkah awal untuk memfokuskan perhatian siswa. Jadi kadang di awal itu kita melakukan namanya mekanisasi dan dikte, ya, mendikte posisi siswa. Oke, sekarang anak-anak coba fokuskan, silakan fokuskan perhatian Anda. Nah, sekarang posisi duduk Anda, cari posisi yang nyaman, oke, tegakkan misalnya tempat duduk Anda ya, perbaiki posisi seperti ini, misalnya seperti Anda bisa berikan contoh kalau kelihatan ya, tapi kalau tidak kelihatan harus dideskripsikan. Oke, silakan tulang belakangnya silakan lurus ya, oke. Dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, mendikte seperti itu juga akan membuat siswa semakin fokus. Oke. Tapi misalnya ada siswa yang mengalihkan perhatiannya dari apa yang kita jelaskan. Dilihat dari bola mata ini, kelihatannya anak ini memperhatikan yang lain. Oke. Maka ya silakan, tidak apa-apa kita sebut namanya. Saya pertama caranya itu adalah kita khawatir guru orang tuanya di situ. Oke, anak-anak yang ini misalnya ada nomor gitu, silakan perhatikan. Kalau tidak, lama-kelamaan, oke, si ini silakan perhatikan. Oke, bisa sebutkan namanya. Karena kadang siswa itu merasa bahwa kita kan banyak ini, kita banyak. Ini siapa yang disebut? Kalau dalam kelas itu siswa itu kadang ditegur depan itu ngerti semua. Tapi kalau pembelajaran lain silakan bisa disebut, tapi kita harus memilih, mungkin jangan sampai memarahi siswa. Ya. Untuk kata-katanya, ya kita kata-kata yang positif ya, kita menggunakan kata-kata yang positif. Ya, anak-anak, saya kira anak sekalian adalah anak yang walaupun dari rumah bisa belajar dengan baik, fokus dengan baik ya, dan seterusnya. Jadi harusnya kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Positif, ya, oke. Ya. Oke, saya kira demikian Bu Inayati. Kemudian dari Ibu Fatati Nuriana. Ini berkaitan dengan hipnoterapi. Bagaimana cara menghipnoterapi anak atau peserta didik yang menjadi kecanduan game karena banyak waktu luang, efek dari pembelajaran daring. Ini rata-rata dialami kayaknya ini. Bagaimana solusinya ini, Linda? Ini dari Ibu Fatati Nuriana. Iya, oke, Ibu Hartati. Jadi kalau kita berbicara tentang hypnoteaching, secara langsung itu ini yang bukan online ya. Secara langsung itu kita harus ketemu sekurang-kurangnya anak itu bukan di rumah. Jadi semua itu kenapa harus bukan di rumah? Jadi harus menyiapkan ruangan tertentu, walaupun harus disekat atau pakai protokol COVID-19 misalnya. Tapi harus di tempat tertentu. Kenapa harus tempat tertentu? Di rumah itu pada saat online, Bapak Ibu tidak tahu dia itu melihat kemana, siapa di sampingnya. Mungkin pada saat kita terapi dia, itu mungkin merasa canggung dengan kondisinya. Ya, diketahui adiknya, orang tuanya ada di situ melihat. Terus suasana rumahnya mungkin kita tidak dengar tapi ribut. Terus depannya warna-warni yang tidak jelas kelihatan. Jadi harus kita tempatkan tempat yang sebenarnya kita juga bisa kontrol sebenarnya. Jadi semuanya harus bisa dikontrol. Jadi secara online, kalau misalnya mau melakukan hipnoterapi secara online, harus siapkan tempat yang kita tahu sendiri bahwa tempat itu memang susah, tempat itu memang tidak bagus lah, tepat lah ya. Misalnya ruangan yang tidak mudah terganggu dengan keributan di luar dan seterusnya. Terus yang kedua, orang tua itu juga bisa menuntun ya. Terus kamera yang digunakan itu harus kamera yang melihat seluruh respon fisik siswa. Kita harus melihat respon fisik siswa. Misalnya gini, pada saat kita bilang, oke, anakku silakan rileks. Oke, pada saat rileks silakan tarik napas yang dalam. Itu harus kentara bahwa dia itu menarik napas yang dalam. Dari mana? Dari indikasi dari dadanya. Keluarkan, tarik napas yang dalam, keluarkan. Jadi harus kamera yang digunakan harus bagus. Iya. Seperti itu. Setelah itu baru ada tuntunannya, kita menuntun dia sampai tidur yang dalam. Sudah itu kita
baru bongkar itu masalah-masalah yang berkaitan dengan game itu. Ya, ada panjang tekniknya yang sebenarnya, cuma sebenarnya masalahnya kadang juga bukan pada siswanya, masalahnya juga kadang pada orang tuanya yang mengizinkan siswanya untuk main game terus. Jadi kalau kita terapi sama dengan luka baru sembuh, terus dia digoda terus untuk main game karena saudaranya main game, adiknya main game, dia harus berhenti main game, itu cobaan yang luar biasa yang berat. Baru sembuh itu bisa kembali lagi. Ataukah orang tuanya itu sibuk semua, susah. Memang harus ada kerjasama orang tua dengan gurunya. Alhamdulillah anak saya itu karena ibunya keras ya, itu alhamdulillah bisa dikontrol untuk main gamenya. Oke, jadi harus kondusif suasana rumah ya. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Bu Tatik Haryanti. Ya, ada pertanyaannya seperti ini. Berkaitan dengan gaya tarik dan gaya dorong. Apa contoh konkret pikiran bawah sadar sangat dipengaruhi oleh gaya tarik dan gaya dorong yang mempengaruhi pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Beliau meminta contoh gaya dorong dan daya konkret dan gaya tarik. Kemudian setelah itu bagaimana mengoptimalisasi gaya tarik dan gaya dorong ini dalam kelas virtual kita? Oke, jadi seperti yang saya saya ucapkan tadi itu bahwa gaya tarik itu kalau kita bahasakan dalam bahasa ininya itu kayak motivasi yang diberikan oleh tampilan itu ya. Jadi gaya tarik itu adalah apa yang disajikan oleh guru. Daya dorong itu adalah apa yang motivasi dari dalam oleh siswa. Pertemuan itu yang menyebabkan maksimalnya pembelajaran. Sekarang bagaimana membuat gaya tarik itu kuat? Tentu saja guru itu harus memperbaiki pertama penampilan pada saat pembelajaran. Terus yang kedua teknik dia berbicara pada saat pembelajaran. Terus yang ketiga mempersiapkan dengan baik apa yang ingin ditampilkan kepada siswa. Terus yang keempat untuk memicu daya dorong dari siswa, kita memang sudah mengirimkan materi dan seterusnya. Dan mengirimkan pesan bahwa ini nantinya bagus ya. Ada daya dorong juga yang lainnya bagaimana? Daya dorong yang lainnya juga itu kadang bisa diakalkan ya. Mengatakan bahwa ini nanti kita akan tes, bagian ini nanti akan kita tes, bagian ini nanti kita akan tes, bagian ini. Jadi ada daya dorong di situ. Ini karena kita akan tes ini harus saya kuasai ini, harus saya kuasai ini, harus saya kuasai ini. Bagian ini nanti kita akan tes di akhirnya. Oke, itu daya dorong juga. Itu memicu daya dorong daripada siswa. Seperti itu. Jadi, tampilan. Terus selanjutnya kita memang untuk mengembangkan daya dorong juga itu harus ada kerjasama dari orang tua juga. Kenapa? Karena orang tua harus tahu bahwa pada saat sebelum pembelajaran, kalau siswa itu disuruh sesuatu misalnya mengambil sesuatu atau melakukan kesalahan itu dimarahi habis-habisan, itu juga daya dorong kita. Itu mempengaruhi daya dorong juga. Jadi ada ini memang menantang sekali nih pembelajaran online karena melibatkan orang tua juga dalam. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Jadi gaya dorong itu dari dalam munculnya ya. Kemudian daya tarik itu dari luar. Seberapa menarik seorang guru menampilkan strategi pembelajarannya. Baik, ini pertanyaan terakhir di room chat ada dari Ibu Iis Rohaya 74. Bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak melakukan tugas secara online? Ini mungkin dari sisi hipnoterapinya mungkin ya. Sehubungan dengan alat komunikasi, tidak semua memiliki HP Android. Sebagai pendidik, sikap yang kita harus lakukan itu seperti apa? Ya, ini dari Bu Iis Rohaya 74. Silakan. Ya. Jadi kalau siswa misalnya
Memang ada banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki pembelajaran online, khususnya dalam di negara kita ya, karena ada masalah misalnya siswa itu tidak mempunyai HP, jangan HP Android, tidak mempunyai HP saja, itu bisa menjadi masalah ya. Ada keluhan dari teman-teman yang lain bahwa anak di beberapa daerah itu tidak mempunyai, bukan lagi Android, tapi malah dia itu tidak mempunyai HP, untuk komunikasi. Ini otomatis sebenarnya untuk mereka siswa-siswa ini itu tidak terjadi namanya pembelajaran online. Online. Sekarang bagaimana strategi kita ya? Ini sebenarnya ide saya, tapi saya yakin bahwa orang-orang hebat di negara ini akan bisa mengoptimalkan itu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mencari? Ini kan ada frekuensi televisi, radio ya, televisi atau radio. Apakah bisa dimaksimalkan ini frekuensi televisi dan radio? Jadi ada interaksi antara bisa memancarkan dari sekolah ya. Jadi ada televisi lokal. Saya pernah dulu waktu saya di SMPS itu pernah saya diberitahu sama kepala saya itu Pak Amrin ya, bahwa itu sebenarnya memungkinkan kita ada broadcast ke daerah tertentu. Jadi misalnya ke rumah-rumah tertentu itu pakai televisi itu. Jadi rasanya kalau televisi itu hampir semua orang di negara ini memiliki kalau televisi. Jadi kalau saya, walaupun itu hanya satu arah, itu bisa mengurangi siswa untuk tidak mendapatkan materi. Seandainya bisa dibalik lagi, broadcastingnya juga balik, itu bagus lagi. Jadi ini ide saya. Seandainya saya yakin ada orang-orang hebat di negeri ini bisa membuat televisi lokal untuk setiap sekolah. Dan ada juga spot tertentu yang bisa mengirim kembali ke sekolah, misalnya seperti itu. Ini saya terus terang juga karena bukan orang teknik yang berkaitan dengan penyiaran yang berkaitan dengan itu, saya punya ide ini dan saya pernah dengarkan bahwa ini mungkin ini bisa dilakukan. Jadi untuk saya kira kalau interaksi ini ini tidak bisa terjadi pembelajaran online, sehingga kalau memang masih bisa dijangkau, carikan cara supaya tugasnya mereka itu masih bisa dilakukan. Apakah siapkan ruangan tertentu, terus diajari seperti itu. Karena kelihatannya akan banyak dalam tanda kutip karena COVID-19 mereka menjadi putus belajar ya, putus belajar. Iya. Lanjut sekolah tapi terus belajar. Ya ini yang Oke. Pertanyaan terakhir dari untuk interaksi langsung dengan Bu Harti Hali. Assalamualaikum Bu Harti Hali. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi, terima kasih. Alhamdulillah bisa bergabung lagi di sini. Tadi yang sempat saya simak Pak, tentang pembelajaran ini yang bisa melihat siswa, bagaimana siswa itu bisa menerima materi kita secara online itu dari gurunya sendiri. Tadi itu sempat saya simak tentang guru harus biar di rumah harus bisa memakai baju batik, kemudian pakai sepatu. Jadi saya Pak agak menurut pribadi saya sendiri agak lucu sendiri, karena bagaimana caranya seorang guru, apalagi ibu-ibu yang pada saat mau mengajar mungkin bisa berlarian sambil ke dapur. Jadi kalau pakai sepatu, jadi dari tadi Pak saya tertawa sendiri. Bunyi kulapnya dong. Kalau bapak-bapak mungkin tidak ada masalah ya, kalau ibu-ibunya ini memang pakai sepatu kemudian lari masak ke dapur, jadi memang gimana itu. Kemudian jadi untuk melihat siswanya mau seperti itu kan memang dari gurunya. Nah sementara gurunya memang situasi dan kondisi memang seperti itu. Jadi mungkin bagaimana bisa melihat alam bawah sadar siswa untuk mengerjakan tugas yang kita berikan pada saat itu. Terima kasih Pak. Mungkin ini memang situasi dan kondisi.
Ya, terima kasih, Oke, Pak. terima Assalamualaikum. kasih Bu Hartiali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi guru jadi multitasking ceritanya. Ya, jadi multitasking. Iya, bagaimana tanggapannya, Dinda? Ya. Oh, sebentar. Audionya belum on. Oke. Ya, begini Bu. Jadi tadi itu apa cara kita memstimulus pikiran bawah sadar ya, bahwa kita itu serius mengajar. Itu hanya contoh saja tadi. Kan banyak tempat di sekolah itu misalnya dalam rumah ya tidak mesti harus pakai sepatu misalnya ya. Tapi kalau misalnya pakai sepatu itu bisa lakukan, ya bolehlah ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, ini di sini akan menjadi masalah, maaf ya. Misalnya sambil mengajar kita memasak ya, itu juga secara bawah sadar itu tidak sebanyak akan ada yang pemindahan konsentrasi kita ke mengajar terus untuk masak itu memang harus lebih bijaksana dalam memanage itu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan, misalnya sementara mengajar langsung mikirkan, oh hangus ikan saya, oh hangus sayur saya. Ini bawah sadar Bapak Ibu itu pasti akan berefek. Kenapa? Konsentrasinya langsung ke masaknya. Rasanya sudah ada hangus-hangus ini. Tunggu dulu nak ya. Gitu ya. Jadi sudah teralihkan seperti itu. Ini akan berbeda dengan di sekolah. Karena di sekolah betul-betul fokus mengajar. Padahal sebenarnya pembelajaran online itu sebenarnya ya mungkin bisa di-manage bahwa maaf ya ini hanya pendapat saya. Jadi mungkin ada waktu tertentu selama waktu pembelajaran itu memang kita fokus untuk mengajar Bapak Ibu seperti dalam kelas. Ya, usahakan supaya tidak ada konsentrasi yang lain termasuk misalnya masak itu maaf ya hanya saran saja mungkin masaknya mungkin diatur waktu tertentu ya. Sehingga harus ke sini, harus lari ke sini. Oh masakannya kurang garam itu, waduh, ini tambah lagi. Oh ini hangus ini. Itu bisa saja ada kejengkelan Bapak Ibu nantinya. Misalnya sementara masak, sudah mengajar, lupa masakannya, hangus. Sudah itu ada rasa jengkel. Sudah itu masak lagi, mengajar, hangus lagi. Muncul rasa jengkel kedua. Terus sudah itu masak, hangus lagi. Sementara mengajar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini namanya perpindahan emosi negatif. Dari kejengkelan ke masak menjadi kejengkelan ke siswa Bapak Ibu. Jadi gara-gara kita masak hangus, tanpa kita sadari, ini pelan-pelan Bu masuk ke dalam bawah sadar kita, itu menghapus pengalaman negatif kita ke masa itu, menjadi pindah pengalaman jengkel itu kepada siswa. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Makanya itu usahakan supaya kita memisahkan antara membelajarkan setelah waktu pembelajaran dengan memasak itu. Jadi usahakan misalnya pagi jam sekian. Jadi kita harus atur jadwal itu supaya apa yang kita berikan kepada siswa kita itu lebih maksimal. Ya minta maaf artinya ini juga pemikiran saya bahwa sebenarnya kan kita mengajar itu hanya boleh dikata pindah tempat dengan menggunakan platform, tapi sebenarnya juga kita harus konsentrasi untuk mengajar karena kewajiban yang maaf ya kita sebenarnya dibayar juga untuk itu ya. Ya sekira Ibu itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, demikian tanggapan dari narasumber. Bagaimana Pak Jafar, masih ada satu yang raise hand ini? Boleh, silakan. Boleh. Oke. Dari Bapak atau Ibu Kartiwi 300. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Wah, audionya kayaknya ini terkendala. Halo, Bu. Ibu atau Bapak Kartiwi 300. Oke, nampaknya mengalami kendala atau mungkin terpencet tombol raise hand-nya. Oke, di room chat saya coba lihat. Saya coba lihat lagi di room chat apakah masih ada. Oke, di room chat itu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk
kesempatan terakhir, saya persilakan Pak Jafar untuk menyampaikan closing statement-nya dalam pikon kita pada malam hari ini. Disilakan. Oke, terima kasih Pak Rahman. Jadi Bapak Ibu, ini adalah ini merupakan hal yang menurut saya sangat penting kita perhatikan, bahwa pembelajaran online itu tidak mesti kita harus meninggalkan potensi kita sebagai guru yang hebat ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kemampuan yang dulu kita merasa hebat pada saat pembelajaran sebelum online, kita tinggal cari platform yang cocok dengan kemampuan kita. Itu yang paling penting. Jadi seperti kita bersinar pada saat sebelum pembelajaran online, itu juga insya Allah bisa bersinar pada saat pembelajaran online. Tinggal dicari, dipelajari sesuatu atau platform yang cocok dengan style kita, cocok dengan kemampuan kita. Saya kira itu Pak Rahman closing statement saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak kepada Direktorat SMK, dan terima kasih banyak kepada senior saya, mentor saya Bapak Abdul Rahman dari Surako, dan salam untuk teman-teman seluruh guru di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jafarudin. Ini adinda saya yang hebat ini. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada edisi ke-32 Learning Online Nusantara Lontara. Terima kasih banyak kepada afiliasi IGI, Bapak Adrian, kemudian Bapak Ibu di panelis, Bu Arfiani, Bu Ika Ayu Johan, kemudian Pak Imran Rosadi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang telah bergabung pada malam hari ini dan bersinergi untuk menghadirkan tayangan-tayangan edukasi di Sulawesi Selatan dan menginspirasi kepada seluruh guru-guru di Indonesia seluruhnya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Jafarudin atas kesempatannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang amal, menjadi amal jariah buat kita, buat Bapak dan Ibu sekalian, sehingga menjadi salah satu bekal untuk pembelajaran jarak jauh ini. Ya. Baik, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.